Dalam organisasi, kualitas sumber daya manusia sangat penting untuk menentukan keberhasilan organisasi. Organisasi yang memiliki pegawai dengan kompetensi yang baik akan lebih mudah untuk mencapai tujuan dan menghadapi berbagai halangan yang ada. Oleh karena itu, organisasi perlu meningkatkan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawainya. Nah, salah satunya dengan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Duh, sistem kerja kita yang baru ini bikin kita bingung ya. Bikin lama nih nyelesain pekerjaannya. Iya nih, aku juga ngerasa masih kurang memahami cara kerjanya. Nah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pegawai memerlukan peningkatan keterampilan dan pengetahuan dalam melaksanakan pekerjaannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh organisasi adalah dengan pelatihan sumber daya manusia. Pelatihan sumber daya manusia merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan oleh pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya. Melalui pelatihan, pegawai dapat memperoleh pengetahuan serta pemahaman yang dapat langsung diimplementasikan ke dalam lingkungan kerja mereka sehingga dapat mempengaruhi produktivitas kerja mereka. Saya melihat masih banyak pegawai kita yang kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan sistem kerja yang baru ini. Gimana ya? Betul Bu, oleh karena itu selain pelatihan, organisasi perlu melakukan pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Nah, jika pelatihan berfokus pada peningkatan keterampilan pegawai pekerjaan saat ini, maka pengembangan SDM lebih menekankan pada peningkatan keterampilan pegawai dalam jangka panjang. Pengembangan sumber daya manusia merupakan upaya yang dilakukan organisasi untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan karyawan agar lebih mampu menjalankan tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Nah, melalui pengembangan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, organisasi dapat memastikan bahwa pegawai memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan serta mampu mengurangi berbagai perubahan dalam lingkungan kerja. Jadi apa sih tujuan utama dari pelatihan pengembangan SDM ini? Sebenarnya sih ada beberapa tujuan utama, di antaranya meningkatkan kinerja karyawan, meningkatkan produktivitas karyawan, serta membantu karyawan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Nah, selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan soft skill seperti kemampuan berkomunikasi, kerjasama antar tim, dan kecerdasan emosional. Nah, kemampuan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan profesional. Jadi kalau kita mengikuti pelatihan, itu bisa meningkatkan kerja pegawai ya? Betul sekali, pelatihan itu memberikan banyak manfaat baik untuk organisasi maupun untuk para karyawan. Bagi organisasi, pelatihan dapat meningkatkan efektivitas kerja serta kualitas pelayanan. Sedangkan bagi karyawan, pelatihan dapat memberikan kesempatan untuk memperluas pengetahuan, meningkatkan keterampilan, serta memperdalam potensi yang dimiliki. Secara umum, metode pelatihan dapat dibagi menjadi dua, yaitu on-the-job training dan off-the-job training. On-the-job training dilakukan langsung di tempat kerja seperti mentoring, coaching, atau rotasi pekerjaan. Off-the-job training dapat dilakukan di luar pekerjaan sehari-hari seperti workshop, seminar, studi kasus, maupun pelatihan berbasis digital. Pelatihan dan pengembangan SDM itu sangatlah penting, di mana perannya sendiri itu bisa membuat karyawan ataupun pegawai itu lebih berkompetensi dan juga lebih profesionalitas. Dan di era sekarang sendiri, di mana era globalisasi dengan perubahan yang begitu cepat, menuntut para pegawai ataupun karyawan tadi agar bisa mengikuti ataupun beradaptasi dengan perubahan tersebut. Dalam organisasi terdapat beberapa jenis program pelatihan yang dapat dilakukan, seperti pelatihan kepemimpinan, pelatihan teknologi, pelatihan digitalisasi, dan pelatihan pelayanan publik. Oh, berarti pelatihan ini tidak hanya mampu untuk meningkatkan kemampuan teknis saja, melainkan meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan juga kemampuan untuk melayani masyarakat dengan baik. Betul sekali. Nah ini Ella, sekarang aku lebih paham loh menggunakan sistem kerja yang baru, karena membuat pekerjaan aku tuh lebih cepat selesai gitu loh. Oh, iya nih, aku juga merasa lebih percaya diri dalam kerja. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya pelatihan itu memberikan dampak yang positif terhadap kinerja pegawai.
seperti peningkatan produktivitas kinerja pegawai, peningkatan kualitas pegawai, dan juga peningkatan motivasi kinerja pegawai. Salah satu contoh penerapan pelatihan dan pengembangan SDM di Indonesia adalah pada BRI, yaitu program Corporate University. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi karyawan, baik secara digital maupun tatap muka.